ورث الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, ikhwani wal akhawat fiddin arsyadakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, yang dalam kesempatan terakhir walhamdulillah kita telah sampai mengakhiri kita telah mengakhiri pembahasan fikih salat. Dan insya Allah kita sekarang akan masuk ke bab yang baru. Bentar. Yaitu masuk ke bagian fikih zakat. Bagian berikutnya. Kita masuk ke bagian berikutnya, babuz zakah. Bab yang berkaitan dengan zakat. Yang di YouTube-nya belum muncul nih. Oh, baru muncul ya. Bab yang berkaitan dengan az-zakah. Zakah itu kalau secara bahasa artinya berkembang, tumbuh, berkembang. Zakah. Seperti itu. Di sini musannif mengatakan fasal fima tajibu fihi zakah. Apa-apa yang diwajibkan atasnya zakat. Fima tajibu fihi az-zakah. Apa-apa yang diwajibkan atasnya zakat. Kalau ada kurung siku seperti ini, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan merupakan tambahan dari, kalau di sini berarti tambahan dari pensyarah. Begitu. Enggak masuk. Sebentar ya, saya ngecek dulu di platform yang lain selain di YouTube. Dan Zoom aman, YouTube aman. Oke. Berarti yang nggak bisa di Facebook ya sekarang. Nggak apa-apa lah. Labas. Lanjut aja. Facebook nggak bisa keluar. Di TikTok nggak bisa masuk, Ustaz. Gimana? Di TikTok, Ustaz, nggak bisa masuk. Udah, TikTok udah live. Oh, TikTok udah. Ya, Ustaz. YouTube udah. Yang belum itu di Facebook. Wallahu a'lam. Nggak mau keluar di Facebook ininya. Nggak mau nyambung. Hubungkan perangkat lunak tadi. Udahlah. Yang di Facebook ditutup aja. Yes. Kalau di Instagram juga, Ustaz, masuk ya? Instagram nggak ada, Ustaz. Instagram nggak ada. Nggak di live Instagram. Baik, Ustaz. Baik. Kita langsung masuk saja ke kitabnya ya. Selamat taufik. Aman semua insyaallah. Buat yang eksklusif ya, yang di Zoom udah eksklusif. Aman. Di Zoom udah aman. Wa tajibu zakatu fi, maka tajibu ada apa ini? Wa tajibu az-zakatu, maka wajib. Zakat itu wajib hukumnya, zakat itu fi, dalam, maksudnya harta apa saja yang wajib untuk dizakati. Ini poin yang penting bagi kita, bahwa
ketika kita berbicara bab zakat, termasuk yang zakat yang ada di rukun Islam, itu sebetulnya yang lebih diutamakan bukan zakat fitrah. Kita biasanya kalau kenal zakat atau kalau menyebut nama zakat ini pasti orang-orang mikirnya zakat fitrah. Begitu ya, kebanyakan orang. Padahal sebetulnya justru yang lebih ditekankan itu bukan zakat fitrah, tapi zakat harta yang akan kita bahas sekarang. Begitu. Jadi zakat harta itu yang lebih ditekankan. Dari sama-sama wajib, ini wajib, tapi kalau misalnya ada yang bertanya, mana yang lebih wajib? Yang sampai masuk rukun Islam, maka itu adalah zakat harta. Nah, pertanyaannya sekarang, harta apa saja yang wajib dizakati? Harta apa saja? Oh iya, sebelumnya udah ya. Betul ya. Kalau puasa, ada yang puasa dulu, ada yang zakat dulu di kitab. Kalau misalnya ada sebagian kitab yang babnya puasa dulu, maka puasa sudah kita selesaikan sebelum Ramadan, jadi nggak diulang ya. Untuk puasa sudah tidak diulang. Jadi walaupun dia ada yang nyusun puasa dulu sebelum zakat, babnya kita nggak akan bahas puasa karena sudah dibahas di sebelum Ramadan. Jadi zakat yang sangat ditekankan, lebih wajib daripada yang wajib biasa, maka ini yang masuk rukun Islam itu adalah zakat harta. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, harta apa saja yang wajib dizakati? Pertanyaannya ya, pertanyaannya adalah harta apa saja yang wajib untuk dizakati. Maka yang pertama adalah al-ibil, unta. Yang pertama adalah unta. Dzukuran wa inathan, baik itu untanya unta jantan ataupun untanya unta betina. Wal baqar, baqar ini sapi, al ibil ini unta. Baqar ini sapi. Kalau zakat fitrah itu istilah lainnya zakat badan. Jadi kalau ini zakat harta, kalau zakat fitrah itu istilah lainnya apa? Zakat badan. Hatal jawamis. Nah, bahkan termasuk seluruh hewan yang dia ini tergolong dari sisi biologi masih saudara dengan sapi. Apa misalnya? Misalnya adalah kerbau. Ini kerbau. Atau misalnya hewan-hewan lain yang namanya itu beda-beda. Banteng. Ya kalau udah jadi peliharaan ya sama dia. Banteng kan sapi liar sebenarnya. Kalau ketika dipelihara ya sama, ada zakatnya. Atau apa lagi tuh? Ya kalau kita ke kebun binatang gitu ya, biasanya banyak hewan yang mirip sapi tapi namanya bukan sapi ternyata. Nah, itu selama mereka satu, apa istilahnya, di atas spesies, satu family ya. Selama mereka satu family, maka masuk dalam kategori ini, wajib dizakati kalau kita memelihara mereka. Dzukuran wa inathan, mau dia jantan ataupun betina. Wal ghanam, ghanam ini berbagai macam family-nya, kambing atau domba, mau dia domba, mau dia kambing, mau dia biri-biri, apalagi tuh nama selain itu kan banyak ya. Domba, kambing, biri-biri. Pokoknya semua family domba dan kambing, dzukuran wa inathan. Baik yang jantan maupun yang betina. Wat tamar, tamar ini adalah kurma. Berbagai macam jenis kurma, mau kurmanya kurma ajwa, kurmanya kurma Tunisia, kurmanya kurma Palestina, semua jenis kurma. Wazabib, anggur. Ada yang punya kebun kurma? Ada yang punya kebun anggur? Berarti nggak ada zakat. Berarti nggak ada zakat, ya. Kalau nggak punya berarti nggak ada zakat. Ada yang punya peliharaan unta? Kayaknya nggak ada yang punya.
Sapi mungkin ada 1-2 orang. Siap-siap Apa, zakat Ustaz? berarti. Gimana? Kalau di kampung itu biasa kuda juga, Ustaz. Enggak ada. Hanya ini saja. Yang dizakati hanya ini. Oh, baik, Ustaz. Kelinci, kuda, ayam, tidak ada. Ternak hanya 3. Family-nya unta, mau unta punuk 1, unta punuk 2, atau menurut sebagian peneliti juga termasuk lama dan saudara-saudaranya. Itu kan disebutnya small camel ya, atau mini camel. Jadi kalau misalnya dia memang terbukti satu family dengan unta, maka alpaka, lama, terus apa lagi tuh yang mirip-mirip itu. Ini berarti bisa dizakati, cuma memang masih ada perdebatan di situ. Perdebatannya itu apakah alpaka, lama, dan kawan-kawannya masuk family unta atau tidak. Begitu. Kuda bagaimana? Enggak. Kuda enggak dizakati, walaupun kita punya 1000 kuda. Ayam dizakati enggak, walaupun punya 1 juta ayam. Kelinci dizakati enggak. Kecuali nanti masuk kalau dia diperjualbelikan. Kalau cuma diternak doang enggak. Jadi hanya 3 ini saja. Unta, kalau untuk peternakan hanya 3. Unta, sapi, dan kambing domba sejenisnya. Family-nya unta, family-nya sapi, dan family-nya domba kambing. Ya. Jadi peternakan cuma 3 saja. Ternak cuma 3 yang dizakati. Ternak. Zakat ternak hanya 3. Family-nya unta, family-nya sapi, dan family-nya domba. Begitu ya. Baik, Ustaz. Afwan, Ustaz. Tadi kan kecuali dijual, Ustaz ya? Nanti perjualan ada lagi. Oh iya, baik, Ustaz. Nanti jual beli ada lagi. Kemudian untuk perkebunan itu 2, kurma dan anggur. Jadi kebun yang lain tidak. Jadi ini yang kita bahas di sini ketika dia bukan sebagai komoditi. Jadi dia untuk diternak dan kebun itu untuk dimakan begitu. Kurma dan anggur. Cuma 2 ya kebun. Kebun kurma dan anggur. Berarti kalau ada orang punya kebun mangga 1 hektar, ya kalau cuma di kebun doang nggak ada zakatnya. Zakat dia punya kebun itu nggak ada. Begitu. Atau misalnya ada orang punya kebun sawit 1000 hektar, zakat dia punya kebun sawit itu nggak ada zakatnya. Sekadar memiliki kebun sawit doang nggak ada zakatnya. Sama seperti ada orang punya kuda 1000, sekadar punya kuda 1000 nggak ada zakatnya. Begitu. Sekadar punya kuda 1000 nggak ada zakatnya. Nanti dilihat dengan zakat-zakat yang lain. Dari sisi yang lain bisa jadi ada, tapi kalau cuma sekadar karena ternak enggak begitu. Ya. Nah, kalau unta, sapi, domba mereka udah bisa kena zakat. Cuma memang ada syarat-syaratnya dan sepertinya wallahu alam ya. Kayaknya kebanyakan peternak zaman sekarang itu udah enggak kena wajib zakat. Kalau kita lihat syarat-syaratnya. Kayaknya kebanyakan udah enggak kena wajib zakat. Begitu ya. Baik. Kemudian wazuru' pertanian. Pertanian itu apa? Pertanian apa, jenis pertanian apa yang dia bisa membuat seseorang terkena kewajiban zakat? Ay al-hubub, yaitu tani biji-bijian. Berbagai macam biji-bijian. Beras, gandum, jagung, atau kalau di sini al-muqtatah. Al-muqtatati halal ikhtiyar, bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Yang memang dia menjadi bahan makanan pokok pada saat tidak terdesak. Jadi beneran bahan makanan pokok, bukan bahan makanan pokok saat terdesak, bukan.
Bukan bahan makanan pokok saat paceklik, bukan. Tapi beneran jadi bahan makanan pokok sehari-hari. Nah, pertanian seperti ini ada zakatnya. Allati tujaffaf, yang telah dikeringkan. Yang telah dikeringkan, wa tudakhar, dan juga dia bisa disimpan. Jadi cirinya itu bisa dikeringkan dan bisa disimpan dalam waktu lama. Bisa ditimbun. Begitu ya. Biji-bijian kan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jagung, beras, gandum, dan selainnya. Baik. Kemudian, bagian berikutnya adalah az-zahab, emas. Emas. Emas dalam artian apa? Emas dalam artian mata uang. Atau harta simpanan. Mata uang atau harta simpanan. Ini ada zakatnya. Wal fiddah, perak. Perak dalam artian apa? Sama, mata uang dan harta simpanan. Mata uang dan harta simpanan. Kemudian wal ma'din, barang tambang. Barang tambang ini bukan semua tambang ya. Batu bara, minyak, itu enggak. Barang tambang apa? Az-zahabi wal fiddah, emas dan perak saja. Freeport berarti kena zakat tuh. Emas dan perak saja. Barang tambang emas dan perak saja. Inda istikhrajihima min manjamihima, ketika dikeluarkan dari tempatnya. Ketika dikeluarkan dari tambangnya, gitu ya. Warrikazi minhuma, demikian pula rikaz. Rikaz itu adalah harta. Bahasa sekarangnya harta karun. Tapi harta karun ada syaratnya di sini. Minhuma, yaitu emas dan perak. Harta karun emas dan perak yang kena zakat. Berarti harta karun selain emas dan perak nggak ada zakatnya berarti. Mawujida mimma dufina qoblal bi'atsah, yaitu harta karun yang terkubur sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi harta yang disebut harta karun menjadi milik pribadi itu adalah seluruh harta yang tertimbun dan diperkirakan harta ini berasal dari zaman sebelum Nabi diutus. Begitu. Hartanya berupa emas dan perak. Nah, di sini berikutnya. Wa amwalit tijarah. Komoditas jual beli. Maka seluruh komoditi yang diperjualbelikan, dan memang untuk bisnis, komoditi bisnis mungkinnya lebih akuratnya, segala komoditi bisnis yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, jadi dia memang komoditas ya, bukan misalnya bukan begini, bukan kita punya rumah terus dijual, bukan, itu mah bukan komoditas kan sebenarnya, tempat tinggal kita butuh duit dijual. Kita punya motor dijual, itu bukan komoditas. Komoditas itu kalau misalnya kita nerima jual beli motor bekas, atau misalnya kita memang jual beli properti, nah itu jadi komoditi. Beda ya, kita sudah paham lah kapan sebuah barang menjadi komoditi dan kapan tidak. Begitu. Nah terakhir baru fitrah, ini zakat badan. Zakat badan. Terakhir disebutnya. Kenapa? Karena yang lebih utama atau yang paling wajibnya itu justru pada harta. Ini semuanya kan harta. Semuanya dari awal tadi, dari peternakan, perkebunan, kemudian simpanan harta, tambang, harta karun, sampai komoditi bisnis, itu semuanya harta. Ini badan. Istilahnya zakat badan.
Kenapa zakat badan? Karena dihitungnya per badan, per kepala, bukan per kepemilikan harta. Bintihai Ramadan, saat Ramadan telah selesai. Jadi inilah yang wajib dizakati secara bendanya. Kita belum berbicara benda seperti apa yang dizakati, kita baru berbicara bendanya apa saja. Nanti masing-masing harta ini ada syaratnya sendiri-sendiri kapan mereka mesti dizakati. Begitu. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Disilakan. Kalau tidak kita lanjutkan. Faslun fi zakatil mawashi. Fasal berkaitan dengan zakat hewan-hewan ternak. Wa awwalu nisabil ibili khamsun. Kapan unta terkena zakat? Maka kita wajib membayar zakat unta apabila kita memiliki 5 ekor unta. Jadi nisab itu batas minimal kepemilikan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sehingga apabila kita memiliki 1, 2, 3 atau 4 ekor unta, maka tidak wajib zakat. Maka tidak wajib zakat. Begitu. Catatan kaki apa di sini? Sob. Baik, udah. Wa minal baqari thalathun. Adapun sapi dan sejenisnya ini 30. Sehingga kalau kurang dari 30 maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita punya sapinya cuma 29, tidak wajib. Tidak wajib itu artinya tidak ada kewajiban mengeluarkan. Tapi pengen sedekah ya, kalau pengen sedekah siapapun boleh, kapanpun silakan, tidak masalah. Ya. Jadi bukan melarang orang zakat, bukan. Tidak wajib di sini berarti dia kalau tidak melakukan pun tidak dosa. Jangan dicela juga. Ente punya sapi 29 nggak pernah sedekah, ya terserah. Sedekah itu sunnah. Sunnah itu nggak boleh dipaksa. Ya, tapi boleh dianjurkan, dimotivasi boleh, tapi jangan dipaksa. Wa minal ghanami, adapun untuk domba, kambing dan sejenisnya arbaun, minimal 40 ekor baru wajib dikeluarkan zakatnya. Fala zakata qabla dzalik, maka tidak ada zakat kalau jumlahnya tidak mencapai jumlah minimal tadi. Unta 5, sapi dan sejenisnya 30, domba dan sejenisnya 40. Kemudian selain itu, bahwa hewan ternak ini kalau jumlahnya sudah sampai nisab sekalipun, saya punya sapi berapa? 50, wajib bayar zakat nggak? Jangan langsung bilang wajib, belum. Kenapa? Karena labudda liwujubi zakati fiha, ada syarat lain kapan seseorang wajib membayar zakat. Sapinya itu harus bagaimana? Maka yang pertama adalah minal hauli ba'da dzalik, harus terpenuhi haul. Apa itu haul? Antum dia sanatan qamariyatan, yaitu harus telah mencapai 1 tahun qamariyah. Jadi kepemilikan selama 1 tahun itu enggak berkurang. Enggak berkurang dari apa? Enggak berkurang dari nisab. Kalau misalnya di bulan Muharram, di bulan 1, punya 50 sapi. Di bulan 1 tahun berikutnya,
punya 31 sapi. Yang seperti ini tetap wajib bayar zakat. Kenapa? Karena tidak berkurang dari 30. Kecuali kalau misalnya di bulan 6 ternyata sapinya ada yang mati, ada yang dijual. Hingga di bulan 6 itu tersisa 27. Nah, berarti dia tidak wajib zakat. Begitu. Di bulan 7, di bulan 8 baru nambah lagi sapinya 30. Nah, berarti haulnya dimulai dari sini. Jadi mulai haul baru. Haul yang di sini kehapus. Kenapa kehapus? Karena sudah ada yang berkurang di bawah nisab. Berarti kalau misalnya ada orang, saya punya sapi 50, wajib zakat enggak? Ya tergantung. Ada lagi aturan lain begitu. Jangan langsung wajib zakat. Belum. Udah nyampe haul belum? Berkurang enggak selama setahun? Begitu. Pernah berkurang enggak selama setahun? Oh, baru juga 50-nya baru beli kemarin. Oh ya, enggak ada zakat, nanti tunggu selama 1 tahun. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam itu memang ada kewajiban untuk membayar, tapi semuanya tidak memberatkan hakikatnya. Begitu ya. Yang pertama, harus apa? Harus sampai haul, bukan langsung dibayarkan saat itu juga. Fi milkihi ba'da bulughiha nisaban. Ya, dalam kepemilikannya itu dihitung 1 tahun setelah jumlahnya mencapai nisab. Begitu. Kemudian bahwa hewan ternak tadi itu adalah minas saum. Hewan yang saum. Bukan saum puasa, bukan. Saum ini adalah hewan yang makanannya nggak dibeli. Jadi kita nggak beli pakan buat ngasih makan mereka. Pertanyaan sekarang. Rata-rata peternak di kita zaman sekarang, wallahu alam nih kalau misalnya daerah NTB, NTT ya. Tapi kalau di Jawa, rata-rata orang beternak pakannya beli, bahkan rumput pun beli. Terlepas harganya murah atau enggak. Memang biasanya murah. Ada orang punya kebun, banyak rumputnya, kemudian dijual. Udahlah, sekarung 50.000 misalnya begitu. Ambil sendiri, bawa sendiri, begitu misalnya. Ya, seperti itu. Fi kalain mubah, jadi hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah hewan yang bisa nyari makan sendiri. Maksudnya pakannya nggak beli. Fi kalain mubah, yang makannya itu berasal dari padang rumput yang memang dia ini mubah. Jadi hewan ini digembalakan di padang rumput yang mubah. Apa itu maksudnya padang rumput mubah? Padang rumput yang tidak ada pemiliknya atau padang rumput wakaf. Tidak ada pemiliknya atau wakaf. Milik negara. Jadi rumputnya itu tumbuh sendiri. Tidak. Ya kita nggak mesti bayar pupuk. Kita nggak mesti beli bibit. Ayyar'aha malikuha au ma'dhunuhu fi mar'an ghairi mamluk. Jadi si pemilik hewan ternaknya itu menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput yang tidak ada pemiliknya. Begitu. Bagaimana kalau bercampur? Maka dilihat selama 12 bulan diperkirakan lebih banyak beli pakannya atau lebih banyak makan gratisnya itu hewan ternak. Kalau misalnya ternyata dalam 12 bulan itu lebih banyak beli, maka yang seperti ini wajib zakat. Misalnya kalau dihitung-hitung ya 7 bulan beli, 5 bulan gratis di padang rumput, maka ini tetap wajib zakat. Bagaimana kalau sebaliknya? Yang besarnya itu adalah
yang besarnya gratis, pakan gratis, padang rumput. Maka yang seperti ini tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Nah, kalau yang setara, kayaknya setara ini para ulama beda pendapat. Cuma yang aman bayar zakat ya. Kalau setara, yang aman bayar zakat. Para ulama berbeda pendapat. Yang aman bayar zakat. Begitu. Dan rata-rata orang zaman sekarang yang miara peternakan, miara kambing, sapi, rata-rata rumputnya beli. Minimal beli bibitnya, dipupuk, disiram. Ya kalau begini sudah tidak wajib zakat lagi walaupun punya banyak hewannya. Karena tidak terpenuhi syarat yang ini. Syarat minas saum fi kalain mubah, digembalakan di padang rumput yang gratis, yang mubah, tidak ada pemiliknya. Kemudian syarat lain, wa alla takuna amilatan, hewannya ini bukan untuk dipekerjakan. Jadi kalau misalnya kita punya sapi atau kerbau banyak, tapi semua sapi dan kerbaunya ini kita pakai buat membajak sawah, maka sapi dan kerbau yang dipakai membajak sawah ini nggak hitung masukan zakat. Begitu. Kenapa? Karena dia dipekerjakan. Ya, demikian. Fil hiratsati wa nahwiha, seperti misalnya buat membajak sawah atau yang lain sebagainya. Begitu. Baik, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Disilakan. Jelas ya? Baik, kita rinci sedikit. Makanya tadi saya katakan, kayaknya orang zaman sekarang yang punya peternakan udah nggak wajib zakat. Kenapa? Karena syaratnya sudah tidak terpenuhi. Yang paling ini kan, yang paling banyak tidak memenuhi yang ini nih. Makanan, pakan ternak zaman sekarang itu rata-rata udah beli. Jarang yang gratis. Begitu. Kalau dia gratis, makanannya jadi benar-benar ngambil sendiri, ya bahkan digembalakan begitu. Kita misalnya ada gembala, ada padang rumput, kita bisa bebas mengembalakan hewan ternak di situ. Ya silakan. Biasanya tuh kalau sawah habis panen ya. Kalau sawah habis panen, biasanya tuh sebagian orang kampung ya membiarkan kambing, sapi, kerbau untuk digembalakan di sawah-sawah habis panen. Tapi itu kan cuma sesekali. Makanan pokok peternakan itu rata-rata ya beli, entah itu ampas tahu, entah itu pelet, entah itu sayuran, hijauan. Dan sayuran kan nanam sendiri gitu kan. Yang seperti ini ya jelas tidak wajib zakat. Fayajibu, kita rinci, fayajibu fi khamsin minal ibili. Jadi orang yang punya 5 unta, maka wajib zakatnya itu adalah 1 ekor kambing. Syatun. Orang yang punya 5 ekor unta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Kalau tidak ada, maka menurut para ulama boleh dengan qimah, boleh dengan harga. Misalnya 1 ekor kambing berapa? Yang ini ya, kambing yang memang dia ini sudah layak untuk dikurbankan. Begitu. Berarti sekitar berapa? Yang sedang, nggak terlalu mahal. Sebetulnya kalau di zaman Nabi harga kambing itu 1 dinar. Kalau di zaman Nabi 1 dinar sekarang berapa? 1 dinar 4.500.000 berarti ya. 4.250.000 sekarang. Dengan asumsi 1 gramnya 1 juta. Kalau belum naik lagi.
Kalau di atas itu 5 jutaan. Oh, 3 juta sekarang. 2,7 sekarang. Berarti harga kambing kalau zaman dulu 1 dinar, ini berarti harga kambing rata-rata di zaman Nabi itu sekitar 9 juta. Kambingnya bagus banget berarti ya di zaman Nabi ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. 4,25 1 dinar itu. Ya. Dan itulah kelebihan emas ya. Emas itu nggak turun harganya, yang ada naik terus. Jadi kalaupun kita misalnya beli kambing dengan harga 1 dinar, ya kita dapat kambing yang bagus. Ya kan? Kita dapat kambing yang udah termasuk super lah ya. Begitu. Kalau mungkin kalau untuk yang biasa ya sekitar 3 juta ya, 3 juta sampai 3 juta lah. 3 juta ini udah bagus buat kurban. Atau 3,5 mungkin. Ya agak gede dikit. Kalau 3 juta kayaknya kurus kayaknya. 3,5. Begitu. Kemudian wafi arba'ina, dan kalau kita punya 40 minal ghanami dari domba atau kambing, maka di sini zakatnya adalah syatun. 1 ekor ada yang kelewat enggak? Syatun jada'atu do'nin au thaniyatu ma'zin. Jadi di sini ada do'n, ada ma'az. Ada 2 jenis kambing. Jadi beda nih. Kalau kita misalnya punya 40 kambing atau domba. Nah, zakatnya berapa? Kalau kita punya 40 kambing atau domba, maka boleh mengeluarkan 1 do'n yang berumur 1 tahun atau kambing yang berumur 2 tahun. Kalau do'n itu domba Garut. Ini 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun. Ya kan? Atau telah tanggal giginya. Ya pokoknya dia sudah layak dikurbankan. Thaniyatu ma'zin. Ma'z 2 tahun. Kambing. Tahu nggak ibu-ibu bedanya kambing sama domba? Tahu ya? 2 tahun. Kalau di kampung saya, kambing ini disebutnya kambing koplok atau kambing kacang. Kalau domba ya domba. Domba itu yang rambutnya keriting. Kambing yang berjenggot. Nah, itu bedanya. Jadi, kalau ingin mengeluarkannya pakai domba, silakan minimal 1 tahun. Kalau kita ingin mengeluarkan zakatnya pakai kambing, maka minimal 2 tahun. Ini sama, syarat yang sama dengan kurban. Begitu ya. Wa fi 30 minal baqar, dan apabila kita memiliki 30 ekor sapi, begitu, maka tabi'un, maka wajib mengeluarkan tabi'. Ada catatan kaki di sini, tabi'. Tabi adalah zakarun minal baqar balagha sanatan minal umur. Apa yang dimaksud dengan tabi? Tabi itu adalah sapi betina yang usianya minimal 1 tahun. Sapi betina, sapi jantan. Sapi jantan 1 tahun. Begitu. Itu namanya tabi'ah. Tsumma in zadat masyiyatuhu ala dzalik. Kemudian kalau memang bertambah jumlahnya, ala dzalik wajaba alaihi ta'allama ma aujabahu
Allah Ta'ala alaihi fiha. Kalau memang kita punya lebih dari itu, maka wajib bagi kita mempelajari kewajiban-kewajiban mengeluarkan zakat yang lebih dari itu. Nah, di sini kan Sulamut Taufik itu kitab yang ditujukan buat masyarakat umum. Makanya hanya disebutkan seperti ini karena bisa jadi kebanyakan masyarakat nggak memiliki banyak hewan ternak gitu, nggak sampai ribuan, jutaan gitu kan. Apalagi zaman sekarang tadi hewannya nggak gratis, hewannya pakannya nggak gratis. Bahkan kalaupun misalnya pakannya gratis, namun dia itu di apa? Dibeli atau bukan beli sih, cuma kita ngupah buat ngambilin pakan. Maka hewan tersebut tidak terkena zakat hewan ternak. Ada pertanyaan tadi kan ya. Bagaimana kalau makanannya gratis tapi ngambil rumputnya ngasih upah? Berarti udah nggak gratis lagi kalau begitu. Zaman sekarang begini minimal nih. Kalaupun nggak bayar rumputnya, minimal kita ngupahin orang buat ngangkutin. Udah nggak gratis lagi berarti. Maka yang seperti ini tidak terkena kewajiban zakat. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan ya, kayaknya udah nggak ada peternak yang kena kewajiban zakat tuh zaman sekarang. Kayaknya saya nggak bisa memastikan. Cuma yang saya tahu di sekitar saya dulu ya. Dulu di kampung saya itu banyak peternak peternak kambing terutama, domba, bukan kambing, domba. Ya mereka ngambil rumput gitu. Atau teman-teman saya itu banyak yang suka disuruh, diupah buat nyariin rumput. Naik motor gitu kan. Kemana nyari rumput, ngarit. Dibayar. Atau bahkan tadi ada sebagian peternak yang sengaja nanam sayur buat ternak mereka. Entah itu bayam, sawi, kol, itu yang paling sering. Ya, kalau kelinci misalnya wortel atau kangkung. Itu kan semuanya nanam. Ya, butuh diurus tanamannya, sudah nggak gratis lagi. Begitu. Apalagi ditambah nutrisi kan ya. Ada nutrisinya, makanan itu harus dicampur ini, ada peletnya, ada banyak. Makanya kalau zaman sekarang sudah sepertinya peternak-peternak ini tidak ada kewajiban zakat dari sisi kepemilikan ternaknya. Cuma karena karena ternaknya itu diperjualbelikan menjadi komoditas, nah berarti mereka nanti kena zakat dari sisi zakat perdagangannya. Begitu. Baik, ini kurang lebih zakat peternakan. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Disilakan. Afwan, Ustaz, izin nanya, Ustaz. Boleh. Kalau misalnya satu orang tapi punya peternakan dari misalnya di beberapa daerah, Ustaz, berarti itu dihitung gabungan apa gimana? Gabung lah, kan punya pemilik satu orang. Oh, masih pemilik satu orang, gabung berarti, Ustaz ya? Gabung. Antum misalnya punya harta, yang satu di istri pertama, yang kedua di istri ketiga, nitip nih. Ya kalau misalnya pas giliran zakat ya digabung semuanya. Kecuali kalau hartanya sudah diberikan. Kecuali kalau ternaknya itu diberikan pada orang lain di tempat yang berbeda. Gitu ya. Tapi kalau itu judulnya milik antum, ya itu milik antum. Atau misalnya antum punya perusahaan. Anak perusahaannya ada di setiap kota. Nah ya sama aja. Itu milik antum semua. Ya digabung semuanya. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada lain diskusikan, silakan. Kita lanjutkan kalau demikian. Faslun fi zakatiz zuru'. Fasal zakat perkebunan. Ini pun kayaknya udah nggak ada antum ya. Yang punya kebun kurma sama kebun anggur nggak ada. Sebetulnya di skip pun nggak masalah, nggak wajib buat antum belajar ini sebetulnya. Jadi wa amat tamru waz zabibu, maka adapun zakat untuk tamar dan zabib, wazuru'. Afwan, kalau zuru itu berarti
Ziro'ah, pertanian ya, sama aja. Jadi kalau di sini zakat perkebunan pertanian digabung. Zakat perkebunan 2, tamr dan zabib, wazuru' dan juga pertanian, fa awwalu nisabiha, maka kapan kita wajib membayar zakat untuk kebun yang kita miliki atau tani atau apa tani? Kebun dan sawah. Sawah biasanya cuma buat beras doang ya. Ya udahlah. Pokoknya zuru'. Zuru' itu artinya tanaman-tanaman biji yang diambil bijinya yang buat makan makanan pokok. Maka sama saja, baik itu kebun ataupun pertanian sama saja, fa awwalu nisabiha, maka nisabnya itu atau batas minimal dikenakan zakat apabila penghasilan dari kebun atau pertanian tadi mencapai khamsatu awsaq. Khamsatu awsaq itu berapa? 5 wasak ini. 5 wasak. Ingat, wasak itu bukan berat, tapi volume. Maka jangan tanya berapa kilogram. Nggak nyambung. Ini volume. Tidak pernah bisa dikonversi kepada berat. Sampai kapanpun berat dengan volume nggak bisa dikonversi. Hanya bisa diperkirakan dan itu nggak bisa. Jadi harus volume. Dalam Islam itu ukuran untuk perkebunan atau pertanian itu pakai volume. Bukan pakai berat. Begitu. 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu wahya salatsumi'ati sa'in, yaitu 300 sa'. 300 sa'. Sa' ini volume. Bisa'ihi alaihi salatu wassalam, dengan sa'-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di Timur Tengah ada sa'. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. 1 sa' sama dengan 4 mud. Kalau mudnya saya punya. Ini mudnya nih. Ini mud. Ini mud namanya nih. Nah, berarti 300 so sama dengan 300 kali 4. 1200 mud. Kalau hasil perkebunan atau pertaniannya sampai 1200 mud, saya harap setiap muslim itu punya mud dia di rumahnya. Melestarikan ukuran yang memang dahulu digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini masalah adat, tapi kepake banget ketika misalnya zakat fitrah itu kan 4 mud, 1 so'. Jadi kita nggak usah ribet berapa kilo berapa liter, pakai ini aja. Tapi di kitab fikih begini begitu. Kitab fikih segala macam itu perkiraan. Gitu ya, itu perkiraan. Jadi mau di dalam kitab fikih ada kok berapa kilo, sekian kilo, baznas sekian kilo, ini segini. Itu semuanya perkiraan. Kita masih punya mudnya. Kenapa nggak pakai mud yang asli? Malah milih pakai perkiraan, itu aneh. Mudnya masih ada, malah ngikutin ukuran yang diperkirakan. Begitu. 300 so. Nah, 1 mud ini kurang lebih adalah 0,75 liter. 0,75 liter. Begitu. 1 mud itu 3/4 liter kurang lebih. Ini pun perkiraan. Bahkan hampir 1 liter sebetulnya. Bisa jadi 800 mililiter. Ya 3/4 lah, 3/4 liter. Rata-ratanya. Jangan ditanya berapa gram, berapa kilogram, itu nggak akan nyambung. Itu nggak akan pernah nyambung. Begitu. Jadi silakan dihitung. Berarti kalau misalnya 1 mud ini 3/4 liter, tadi butuh 1200 mud. Maka tinggal dikali berapa liter? 3/4 dari 1200. Ya hitung sendirilah. Berapa liter tuh? Yang jaga matematika cepat siapa?
Saya butuh kalkulator, nggak bisa mikir di kepala. Nggak bisa ngitung di kepala doang. Begitu ya? Begitu. Baik. Kemudian wa yudammu zar'ul ami ba'duhu ila ba'd. Nah, kalau misalnya setahun kita ini panennya 2 kali atau lebih, maka digabung seluruh seluruh hasil panen selama setahun itu digabung fi hisabin nisab. Jadi masih dalam satu hitungan nisab. Hasil panen 1 tahun itu masih dalam satu hitungan nisab. Wala yukammalu jinsun bijinsin. Kemudian tanaman yang satu jenis, tanaman yang berbeda jenis, maka tidak digabung. Tanaman yang beda jenis maka tidak digabung. Contohnya di sini tidak menggabungkan jenis yang satu dengan jenis yang lain, fala yukamalu, maka tidak digabungkan qomhun bisyairin mathalan. Qomah dengan syair. Ini saya juga kurang paham. Bedanya qomah sama syair itu apa sebetulnya? Sama-sama gandum kalau orang Indonesia bilang. Kalau syair itu saya lupa. Ada yang diterjemahkan jejawut. Gandum jejawut. Yang mana? Tapi saya lupa qomah atau syair ya. Saya lihat kamus dulu. Intinya gandum. Coba kita lihat di kamus lebih spesifiknya apa. Ya qomah gandum. Kalau syair gandum juga, jangan-jangan di kamus lagi. Oh, jerawut. Ini jerawut kalau ini. Jewawut. Tuh, jewawut jenis gandum. Coba saya tanya ini ya, saya tanya Google, apa bedanya gandum dengan jewawut? Gandum dan jewawut adalah 2 jenis serealia yang berbeda. Gandum menghasilkan bulir besar dan merupakan bahan utama terigu, sedangkan jewawut berbiji sangat kecil dan sering dijadikan pengganti nasi. Oh, jewawut secara alami gluten free, sementara gandum mengandung gluten. Oh, ternyata beda. Cuma orang Indonesia biasanya bilangnya gandum dua-duanya. Mungkin sebagian di antara kita pun baru tahu apa itu jewawut. Ternyata gandum, jenis gandum kalau Indonesia bilang. Nah ini, oh jewawut itu mungkin oat kali ya. Oat gandum beda, gandum oat. Apa bedanya oat dan gandum? Beda ini. Tuh, kenali perbedaan oat dan gandum. Oat sama gandum aja beda. Lagi. Oat siap dikonsumsi bersama air panas, sedangkan gandum harus diolah terlebih dahulu menjadi tepung. Ya mungkin jewawut itu oat kali ya. Apakah oat adalah jewawut? Beda lagi, berarti ada 3. Ada oat, ada jewawut, ada gandum. Wah, beda-beda. Pusing itu. Nggak ngerti lah. Di Indonesia kayaknya nggak ada soalnya begituan ya. Intinya, walaupun dia mirip, tapi kalau jenisnya berbeda nggak bisa digabung. Mungkin kalau mungkin singkong dengan ubi. Itu kan mirip ya. Atau kalau beras biasa dengan beras ketan mungkin ya. Ini kan beda, beras sama ketan itu beda. Kalau beras merah, beras putih masih beras. Ya. Harus tanya ahli ahli tanaman itu. Ahli tanaman apakah ini satu jenis atau tidak. Nanti ditanya beda spesies atau enggak begitu ya. Begitu. Wallahu taala a'lam. Jadi yang beda jenis itu tidak digabung dari sisi penghitungan zakat ya. Kita mah nggak punya ternak gandum nggak punya ternak. Pertanian ladang gandum nggak punya, ladang jewawut tuh nggak punya. Ini nggak ada zakat ya. Nggak ada zakat. Apalagi itu nggak ngerti.
Wallahu a'lam bishawab. Wa tajibu zakatu, kapan zakat itu diwajibkan? Udah mulai wajib, zakat itu sudah wajib dibayar apabila sudah tampak bibudu wissalah. Jadi udah tampak biji dan bisa dipanen. Jadi udah siap untuk dimakan begitu ya. Udah mengeras begitu. Lil akli, ya udah bisa dibuat makan firutabi wal inabi walau fi habbatin. Jadi walaupun dia masih berbentuk biji-bijian. Begitu. Washtidadil habbi, dan apabila bijinya telah mengeras. Ini dalam peternakan. Jadi kalau di perkebunan kurma dan anggur itu sudah tampak bijinya gitu ya, sudah tampak udah mulai tumbuh bijinya seperti itu. Kalau misalnya untuk yang pertanian sudah mengeras bijinya, walau fi sumbulatin, walaupun pada satu tangkai. Wa yajibu fihal usyur. Terus sekarang pertanyaannya, berapa kewajibannya? Kewajibannya adalah al-usyur, 10%. Al-usyur itu ya betul ya, 10/100. Asyaratun fil mi'ah, yaitu 1/10. Berarti 10%. 1/10. 10/100. Asyarah fil mi'ah. 10%. Persen kan per 100. Ilam tusqa bimu'natin kulfah, kalau dia ketika melakukan pengairan dan kepengurusan si tanamannya itu nggak ada usaha. Begitu. Nyiramnya itu nggak ada usaha, cuma ngandelin air hujan atau ngandelin ya sungai ngalir aja udah. Nggak ada usaha sama sekali pokoknya. Tidak ada usaha sama sekali untuk pengairan. Begitu. Wa nisfuhu khamsatun fil mi'ah. Dan menjadi setengahnya berarti 5%. Insukiyat biha. Kalau dalam penyiramannya ini ada usaha. Bayarkah? Ada usaha mengalirkan, kita misalnya bayar tukang buat ngalirin, bikin apa namanya? Bikin apa kalau kata orang sudah galengan apa ya? Apa namanya? Saluran air kecil. Begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya kadang mengandalkan hujan dan air yang gratis, kadang juga yang bayar? Maka tinggal di persentase saja kira-kira berapa. Jadi kalau totalnya semuanya menggunakan usaha pengairannya 5%. Kalau misalnya semuanya menggunakan air yang gratis 10%. Kalau 50-50 ya berarti 7,5%. Begitu. Tinggal diperkirakan saja berapa habisnya. Demikian. Wa ma zada 'alan nisabi, maka semakin banyak kita memiliki hasil panen, kalau dia sudah lebih dari nisab begitu, maka berarti ukhrija minhu biqistihi, maka silakan saja langsung diukur persentasenya sesuai dengan hasil panennya. Wala zakata fi madunan nisabi ila ayatatawwa, maka tidak ada kewajiban zakat kalau hasil panennya di bawah nisab, kecuali kalau ingin bersedekah sunnah silakan. Jadi kalau ingin sedekah sunnah mah silakan. Begitu. Wallahu taala a'lam. Berarti kalau misalnya di sini paling yang punya kewajiban untuk mempelajari masalah ini ya para pemilik sawah, berarti kalau di Indonesia mah ya. Pemilik sawah atau misalnya ladang jagung, apalagi selain padi sama jagung yang dipakai buat jagung pun kayaknya sekarang udah nggak ada di Indonesia yang makan
makan jagung sebagai harian ya, bahkan di Papua sekalipun udah pakai sawah semua sekarang. Begitu. Ya kalau zaman dulu orang-orang Papua kan nggak makan beras, tapi mereka makannya bukan biji-bijian, makannya singkong sama ubi. Itu nggak ada zakat. Kalau singkong sama ubi nggak ada zakat, karena dia bukan biji-bijian. Karena ziroah itu hanya biji-bijian. Tadi sudah sampaikan ya. Jadi harus yang biji-bijian yang terkena zakat. Kalau bukan biji-bijian nggak kena zakat. Tafadhol kalau ditanyakan, Betul, Ustaz. jadi silakan. Fadhal. Kalau di Bima itu Ustaz, apa namanya, jagung itu udah jadi komoditas jual beli, Ustaz. Enggak kok. Kalau beda lagi kalau sebelumnya. Ini yang kita lagi ngomongin bahan makanan pokok atau bukan. Oh, siap, Ustaz. Hampir semua barang di negeri kita itu sudah jadi komoditas jual beli. Ya. Kucing pun jadi komoditas sebagian orang. Begitu kan. Kucing ada zakatnya enggak? Enggak ada. Tapi kalau kucing jadi komoditas jual beli, ya ada zakat perdagangan. Begitu. Ya. Semua benda atau semua barang yang sudah jadi komoditas itu ada zakatnya. Cuma kita nggak lagi ngomongin komoditas. Kita lagi ngomongin dari sisi dia ini apakah berfungsi sebagai makanan pokok atau tidak. Jagung udah nggak jadi makanan pokok kan. Di Indonesia itu makanan pokok cuma satu, udah beras dari Sabang sampai Merauke. Sekarang itu udah sama semuanya. Begitu. Wallahu taala a'lam. Bagian berikutnya. Fasal fi zakatin naqdain. Fasal zakat dua mata uang. Dua mata uang. Kenapa kok mata uang cuma dua? Ya karena zaman dulu mata uang itu emas dan perak. Sebagian ulama bilang, maka kalau gitu selain mata uang emas dan perak nggak ada zakatnya. Sebagian ulama bilang begitu. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mata uang yang wajib dizakati hanya mata uang emas dan mata uang perak. Jadi mata uang selain emas dan perak nggak ada wajib zakatnya. Tapi kebanyakan ulama kontemporer memasukkan mata uang modern atau uang apa aja kalau zaman sekarang ada uang giral, kartal ya pokoknya mata uang modern, seluruh mata uang modern masuk ke dalam disamakan hukumnya dengan emas dan perak. Jadi dia kena zakat. Ini menurut kebanyakan ulama kontemporer. Tapi sebagian ulama berpendapat hanya mata uang emas dan mata uang perak saja yang ada zakatnya. Begitu. Jadi kalaupun kita punya uang miliaran, kalau dia bukan emas dan perak ya nggak wajib zakat menurut pendapat tersebut. Cuma kebanyakan ulama kontemporer ini pendapat yang paling aman ya, ada zakatnya. Wa amma dzahabu, adapun nisabnya emas, fanisabuhu aishruna mithqalan, yaitu aishruna mithqalan, 20 mithqal. 20 mithqal itu berapa? 20 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan, 4,25 gram emas. Berarti emas yang wajib dizakati kalau seseorang memilikinya berapa? 85 ya. 85 gram emas. 85 gram emas. Kalau emas yang dimiliki kurang dari 85 gram tidak wajib bayar zakat emas. Termasuk emas yang dipakai sehari-hari itu nggak masuk, emas perhiasan. Emas yang nggak ada niat buat nyimpen duit. Kalau sejak awal beli emasnya buat nyimpen, harta simpanan berarti maksudnya kena zakat. Kalau sejak awal masa ngapain beli emas ya buat perhiasan aja. Begitu. Jadi nggak niat nyimpen, niatnya memang buat perhiasan, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau sejak awal niatnya nyimpen, wajib zakat. Karena jadi uang simpanan. Baik.
Ini emas. Wal fiddatu mi'ata dirhamin. Adapun fiddah 200 dirham. 200 dirham. 1 dirham itu berapa? Ini para ulama beda pendapat. 1 dirham berapa? Kebanyakan ulama berpendapat 2,9. 2,9. 3,3. Kebanyakan ulama berpendapat 3,3 gram. Sebagian peneliti mengatakan 2,9 gram. Sebagian lagi mengatakan 3 gram. Jadi para ulama berbeda pendapat. Berapa gram 1 dirham? Katakanlah yang gampang kita bulatkan saja 3 gram. Maka berarti 200 dirham itu 600 gram emas. 600 gram perak. Berapa perak sekarang 1 gram? 50.000 minimal yang paling murah ya. Sampai 100.000. Katakanlah 75. Ya tinggal kali 75 kali 600 gram. Begitu. 75.000 kali 600 gram. Fihima rub'ul ushri. Kemudian berapa zakatnya? Zakatnya adalah rub'ul ushri. Rub'ul ushri itu rubu' artinya 1/4, al-ushr artinya 10. 1/4 dari 10. Berapa? 2,5%. Betul ya? 1/4 dari 10. Atau rub'ul ushri berarti 1/40 ya. Ae ithnani wa nisf fil mi'ah, 2,5%. Inilah wajib zakatnya. Wa mazada fabi hisabi. Kalau memang harta kita lebih dari itu ya tinggal dihitung aja. Wala budda li wujubi zakati fihima minal haul. Nah, ini penting nih. Dan yang namanya zakat mata uang atau harta simpanan ini wajib dikeluarkan zakat kalau sampai haul 1 tahun qamariyah. 1 tahun qamariyah. Kalau belum 1 tahun atau dalam rentang 1 tahun ternyata turun di bawah nisab, maka tidak wajib zakat. Kecuali illa ma hasala min ma'danin aw rikaz. Kecuali si emas dan peraknya itu didapetinnya dari ma'din, dari tambang atau harta karun. Maka yang seperti ini tidak ada haul. Langsung saat itu juga dikeluarkan. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Fala yushtaratu fihimal haul liwujubi zakah. Maka untuk tambang dan harta karun itu tidak disyaratkan haul. Tidak disyaratkan haul. Fayukhrijuha, maka langsung dikeluarkan awal minan nisab kalau yang didapati oleh kitanya itu melampaui nisab. Halan pada saat itu juga langsung dikeluarkan. Wa fil ma'din rubul ushri. Kemudian pada ma'din tambang sama 2,5%. Wa fi ar-rikaz harta karun al-khumus 20%. Rikaz harta karun 20%. Kenapa 20%? Ya harta temuan. Nggak ada usaha sama sekali. Maka zakatnya 20%. Lalu bagaimana uang rupiah atau uang modern zaman sekarang? Kebanyakan ulama memasukkannya atau menyetarakannya dengan harga emas, bukan harga perak. Kebanyakan ulama harga emas. Walaupun ada sebagian kecil ulama ke harga perak. Berarti kapan kita wajib zakat kalau punya uang senilai, coba saya cek ya, harga emas sekarang terbaru. Harga emas hari ini. Harga emas hari ini adalah 2,7. 2,77 2.770 sekian.
2770 dikali 85. 2770 dikali 85. 235 juta. 235 juta 450 ribu. Kalau uang kita tersimpan senilai 235 juta, harta simpanan, berarti kalau misalnya kita mengambil pendapat seluruh harta simpanan yang dinilai dengan rupiah pun masuk, ya berarti semua harta simpanan masuk. Bukan perhiasan yang digunakan, bukan termasuk rumah yang digunakan, bukan komoditas, bukan termasuk kendaraan yang digunakan, hanya harta simpanan saja. Begitu. Maka harta simpanan kalau mencapai 235.450.000 dan berlalu waktunya selama 1 tahun, wajib dizakati. Kalau belum nyampe ini maka tidak wajib zakat. Kalau mau infak sedekah silakan, tapi jangan mewajibkan, apalagi mewajibkan pada orang lain seperti kerjaannya lembaga-lembaga zakat zaman sekarang. Bilang ini wajib, itu wajib, ini wajib, itu wajib. Nyari duit doang. Mempermainkan agama. Bahkan Baznas sekalipun itu aturan zakatnya aneh, nggak jelas dari siapa itu, fikih madhab apa. Begitu. Nggak sesuai dengan MUI kriterianya Baznas itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi kalau misalnya ada lembaga zakat bilang harus zakat sekarang, nggak ada. Zakat harta itu 1 tahun. Tapi kan nanti gajinya setahun 100 juta. Saya gaji setahun 100 juta. Tapi buat bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, sisa 20 juta. Misalnya. Ada zakat nggak? Ya nggak ada. Nanti tunggu 235 juta selama 1 tahun. 20 juta enggak. Tapi kan 20 juta itu sebulan. Kalau setahun, itu kan jadi 200 juta lebih. Ya nggak begitu cara ngitungnya, nggak begitu. Karena bisa jadi dalam perjalanannya turun di bawah nisab. Begitu ya. Jadi kalaupun ada orang punya penghasilan sebulannya itu 100 juta, enggak langsung dikeluarkan saat itu juga zakatnya. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan zakat harta simpanan atau mata uang itu harus nunggu haul 1 tahun. Dan ini pendapat dapat dikatakan ijma' ulama salaf. Kecuali kalau zaman sekarang itu pendapatnya Dr. Al-Qardawi. Dr. Yusuf Al-Qardawi berpendapat ada zakat penghasilan. Ya. Namun dengan rincian tertentu yang mirip dengan apa yang disampaikan MUI. Nah, Baznas itu nggak ngikut Dr. Qardawi, nggak ngikut MUI. Entah ngikut siapa Baznas. Saya pernah ngeritik khotib yang semangat sekali menyampaikan zakat penghasilan. Jadi bapak-bapak yang penghasilan itu kalau nggak salah dulu menyampaikan dia siapa saja yang punya penghasilan 7 juta atau 6,5 juta per bulan wajib zakat. Dari mana lagi aturan ini? Ngarang. Nggak ada yang mewajibkan zakat segitu. Bukan maksudnya nggak boleh sedekah. Kalau mau sedekah silahkan, tapi jangan mewajibkan pada orang lain. Apalagi ada sebagian orang, sebagian lembaga, sebagian kantor yang karyawannya masih di bawah UMR sudah dipotong zakat tiap bulan. Nggak jelas, semakin nggak jelas. Gara-gara banyak orang yang ngomongin zakat itu harus dibayar tiap bulan. Itu tidak tepat. Ya, tidak ada zakat harta yang harus dibayar tiap bulan. Demikian. Allahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke perdagangan zakat fitri dan mustahiq zakat dalam pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Untuk saum tidak ya, saum sudah kita bahas. Begitu. Ada yang diskusikan, disilakan. Khair. Kalau tidak ada yang didiskusikan berarti kita cukupkan sampai di sini. Untuk jenis emasnya, emang ada jenis emas apa? Afwan ya Ustadz, ada yang emas 20 dan Hitungannya 24, hitungannya 24. Oke. Jadi berapa tadi
4,25 itu 24. 99% atau katakanlah 100% ya. Kalau misalnya emas kita itu 22 atau 75%, ya tinggal berarti dia yang murninya kan 75% dari berat kita. Misalnya kita punya emas. Misalnya punya emas 100 gram. Punya emas 100 gram ini ya, itu kan berarti di atas nisab kalau emasnya murni, tapi emas kita ternyata 75%. Maka berarti emas murninya cuma berapa gram? Emas murninya berarti 75 gram, iya kan? Karena di sini emasnya cuma 75% kandungannya. Berarti kalau misalnya kita punya emas 100 gram dengan kandungan 75%, berarti emas murninya cuma 75 gram. Berarti emas murninya cuma 75 gram. Wajib zakat nggak berarti? Ya enggak. Begitu. Jadi yang dihitung adalah 100% atau 99%. Karena nggak mungkin sih emas 100%. Lunak dia. Emas kalau 100% itu lunak. Nggak cocok buat dibawa kemana-mana. Makanya rata-rata emas itu di 80, 75 atau 80 yang untuk perhiasan itu. Karena lebih tahan lama. Kalau yang 99 biasanya bukan untuk perhiasan. Biasanya buat logam. Karena disimpan. Begitu. Ya jadi yang 24. 99%. Syukron Ustaz. Afan. Barakallahu fiik. Ada lagi yang ditanyakan, disilakan. Baik ya, demikian. Jadi emas yang dipakai itu tidak wajib zakat kecuali apabila diniatkan simpanan atau emasnya itu melebihi batas kewajaran. Jadi kalau misalnya ada orang pakai perhiasan, emasnya itu melebihi batas kewajaran. Orang kalau pakai perhiasan rata-rata berapa gram? Kalung paling maksimal 10 gram. Cincin maksimal 5 gram. Misalnya cincin 5 gram tapi 4. Ini masih normal nggak nih? 1, 2, 3, 4. Ini kan kayaknya orang-orang udah nggak normal gitu. 55, 55. Ya katakanlah masih normal. Berarti 20 gram. Ya kalung misalnya 20 gram. Kalau sama bandulnya 20, 20. Berarti anting 55, 10. 50 gram. Ya gelang berarti katakanlah total 100 gram. Kayaknya 100 gram aja udah di luar batas adat ya. Ada orang 100 gram semuanya gitu dipakai. Paling rata-rata orang makai semuanya itu 20 gram. Tapi kalau misalnya memang 100 gram ini masih sesuai dengan adat istiadat, berarti orang yang makai perhiasan 100 gram itu masih belum kena zakat. Yang di atas itu maka berarti dia kena zakat. Nah kira-kira ini memang adat ya. Timbangannya kembali kepada adat istiadat. Jadi menurut urf 100 gram ini masih normal, wajar atau enggak itu orang pakai perhiasan sebanyak 100 gram. Tapi kalau misalnya kita katakan masih normal ya belum kena zakat ya. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari itu maka zakat. Begitu. Termasuk perhiasan yang digunakan secara haram. Emas itu kan nggak boleh dipakai buat laki-laki. Maka kalau ada laki-laki memakai emas sebagai perhiasan, ini tidak dihitung sebagai perhiasan. Kenapa? Karena dia sedang melakukan sesuatu yang haram, sehingga tetap masuk zakatnya. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Demikian barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila tidak ditanyakan, kita akhiri sampai di sini. Allahumma shalli. Ada lagi? Silakan. Ya, apa Ustaz? Jika emas itu pertama beli emang nggak diniatkan untuk nyimpan Ustaz, dipakai sebagai perhiasan. Tapi kemudian berubah pikiran, kemudian setelah dipakai disimpan Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Niatnya sebagai perhiasan atau sebagai nyimpen uang. Disimpan itu maksudnya harta simpanan. Iya Ustaz, misal tadinya tuh dibeli sebagai perhiasan, tapi kemudian setelah itu berubah niat, kemudian digunakan untuk simpanan Ustaz, jadi disimpan gitu nggak dipakai. Ya, ini bukan masalah dipakai atau enggak.
Ada orang yang punya emas banyak, tapi niatnya bukan nyimpen uang di situ. Niatnya sebagai perhiasan, cuma dipakainya ganti-ganti. Tapi kena zakat nggak dia? Ya enggak lah. Paham nggak? Ada orang punya kalung 10, tapi dipakainya seminggu sekali. Kena zakat nggak? Enggak. Kenapa? Karena semuanya diniatkan sebagai perhiasan. Ada orang punya kalung 5 gram, tapi dia sejak awal beli, itu bukan buat perhiasan sebetulnya, tapi buat nyimpen duit. Kenapa beli kalung? Buat nyimpen, nanti dijual. Nah yang seperti ini menurut sebagian ulama masih kena zakat. Paham nggak? Maksudnya perkataan saya menyimpen harta dan jadi perhiasan. Nah, Ustaz. Dipahami ya? Begitu. Jadi bukan masalahnya dia ini dipakai atau enggaknya, bukan. Ya bukan ya. Begitu. Wallahu taala a'lam. Demikian. Syukran, Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Ya, yang saya pahami demikian. Wallahu a'lam. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang butuh koreksi atau revisi, nanti akan saya sampaikan kembali. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.